had learned of the hallucinations, convulsions, delirium and deaths which had resulted from ergot poisoning. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਗਰ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ Hectares contaminés par le Schwanenschut qui seront détruits au cours de cette opération. Une opération shortage would spiral into a human rights disaster that lasted years and took the lives of over 1 million people. After House in abject surrender. Halo sahabat, kembali lagi dalam channel Etalase Tani, satu-satunya channel yang menyediakan informasi pertanian secara menarik dan santai. Saat ini dunia tengah fokus terhadap penanganan virus corona. Orang-orang banyak membicarakan terkait pandemi virus corona. Nah, pandemi itu sebenarnya apa sih? Ya, pandemi itu merupakan penyebaran penyakit di berbagai negara secara global. Sementara epidemi merupakan penyebaran penyakit dalam lingkup geografis tertentu atau dalam luasan tertentu. Sama seperti manusia, pandemi penyakit tanaman juga terjadi beberapa kali di dunia ini. Nah, apa saja sih sebenarnya pandemi penyakit tanaman yang ada di dunia ini? Mari simak videonya berikut ini. Sebelum memulai video ini, jangan lupa subscribe channel Etalase Tani untuk update informasi pertanian. Nah, yang pertama yaitu tentang penyakit api Santo Antonius. Pada abad pertengahan, yaitu pada tahun 1000, masyarakat di Eropa digegerkan dengan penyakit yang mematikan. Penyakit ini menimbulkan gejala berupa bengkak pada tangan, jari, hidung, telinga, sampai bagian tubuh tersebut mengalami putus dan akhirnya menyebabkan kematian. Wah, seram sekali ya penyakit ini. Masyarakat menduga bahwa penyakit ini disebabkan oleh api suci Santo Antonius. Pada tahun 1855, di bagian Eropa Barat terdapat 40 kejadian atau 40 kasus terkait penyakit ini yang menyebabkan orang-orang meninggal. Pada tahun 1855, tercatat 40 kasus epidemi penyakit ini yaitu di Prancis dan di Belgia. Setelah diteliti, ternyata hal ini disebabkan karena orang-orang memakan roti. Wah, kok bisa ya roti menyebabkan penyakit yang sebegitu ganasnya? Nah, ternyata roti tersebut yang berbahan baku tepung rei terkena oleh jamur yang berupa jamur Claviceps purpurea. Ternyata sampai sebegitunya ya. Nah, yang kedua yaitu penyakit hawar daun kentang. Penyakit hawar daun kentang pertama kali ditemukan yaitu pada tahun 1844 di Amerika. Namun petani di Eropa tidak memperhatikan hal itu karena jaraknya sangat jauh yaitu sekitar 5.000 km lebih. Nah, pada tahun berikutnya epidemi penyakit hawar daun kentang ini terjadi di Eropa dan menyebabkan jutaan hektar lahan kentang di Eropa mengalami kerusakan akibat penyakit ini dan menimbulkan gagal panen. Rentang tahun 1845 hingga 1860 di Irlandia terjadi kelaparan dikarenakan masyarakat Irlandia makanan pokoknya berupa kentang. Penyakit ini juga menyebar ke daerah Inggris dengan kecepatan 80 km per jam yang menyebabkan 6 juta orang mati kelaparan dan 10 juta orang bermigrasi ke Amerika. Hal ini juga yang menyebabkan Jerman kalah pada Perang Dunia ke-1 dikarenakan belerang yang digunakan untuk bahan baku senjata dialihfungsikan untuk membuat bubur Bordeaux untuk mengendalikan penyakit ini. Selain itu, jutaan prajurit Jerman juga mengalami kelaparan karena kentang mereka rusak. Pandemi penyakit tanaman yang ketiga yaitu tunas bengkak kakao. Sama seperti manusia, tanaman juga terserang oleh virus. Nanti saya akan share mengenai berbagai macam virus yang menyebabkan penyakit tanaman di video berikutnya. Pada kurun waktu 1920 hingga 1940, petani kakao di Afrika Barat mengalami
penurunan produksi yang sangat drastis. Virus ini menyebabkan tanaman kakao pada bagian tunasnya menjadi bengkak atau disebut swollen shoot. Penyakit ini disebabkan oleh virus golongan Caulimoviridae. Produksi kakao yang semula 116.000 ton menjadi 64.000 ton. Penyakit ini juga menginfeksi 15 juta tanaman kakao di sana. Nah, terus virus ini sudah sampai ke Indonesia atau belum ya? Yang keempat yaitu pandemi penyakit bercak coklat pada tanaman padi. Pada tahun 1942 sampai 1943 terjadi paceklik yang sangat menyedihkan di daerah Bengala atau yang disebut sebagai Bangladesh. Kurang lebih 2 juta orang meninggal karena paceklik ini. Peristiwa naas ini akibat tanaman padi mengalami gagal panen karena penyakit bercak coklat yang disebabkan oleh serangan jamur Desclera oryzae atau Helminthosporium oryzae. Peristiwa ini dikenal juga sebagai The Great Bengal Famine atau kelaparan hebat Benggala. Benggala itu tanaman pokoknya bergantung hanya pada beras, sedangkan Inggris sebagai penguasa pada saat itu tidak mampu mendatangkan beras dari Myanmar karena pada saat itu Myanmar dikuasai oleh bala tentara Jepang. Yang kelima yaitu penyakit hawar daun Amerika Selatan. Pasca Perang Dunia ke-1, Amerika tidak mau bergantung terhadap kebutuhan karet alam dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan industrinya seperti Ford dan Goodyear. Mereka membuka lahan di Amerika Tengah dan Selatan untuk menanam karet. Usaha tersebut malah terhambat dan hampir gagal dengan adanya penyakit hawar daun Amerika Selatan ini atau yang disebut sebagai South American Leaf Blight yang disebabkan oleh jamur Microcyclus ulae. Jamur yang tidak berdampak berarti pada karet liar di Brazil ini ternyata menimbulkan kerugian besar terhadap perkebunan karet di Amerika. Sampai saat ini masih diteliti pengendalian dari penyakit hawar daun Amerika Selatan. Oke, itu dia beberapa pandemi penyakit tanaman yang ada di dunia. Nggak kalah mengerikan bukan dengan corona? Terus, pernah nggak sih di Indonesia terjadi epidemi penyakit tanaman yang mengerikan seperti itu? Jangan lupa subscribe channel Etalase Tani untuk update informasi pertanian. Etalase Tani, channelnya petani keren.